kelihatan ya? Lumayan. Oke. Nah, di Oke. Nah, untuk hari ini jadi kalau kemarin sudah saya sampaikan sistem perkuliahannya, baik itu jadi ini bukan hanya tentang apa namanya tentang kemampuan yang didapat atau dari segi penilaian dari ujian, jadi keaktifan pun atau dari sikap eh, saya akan juga perhatikan sebisa saya tentunya. Baik, di pertemuan hari ini yang akan kita bahas adalah masih awal, jadi tentang sejarah geometri. Karena seperti halnya yang telah saya sampaikan kemarin bahwa di geometri ini kita hanya satu kali, hanya satu semester. Nanti ini kita akan bahaslah beberapa hal terkait geometri seperti apa. Jadi yang pertama, geometri sendiri itu adalah cabang matematika istilahnya di sini. Cabang matematika yang pelajari tentang objek-objek di dalam ruang. Jadi memang fokusnya di ruang sih. Ruang itu nanti kita akan lebih istilahkan dengan 3 dimensi sebenarnya. Jadi di kehidupan kita sehari-hari ini kan 3 dimensi ya. Walaupun nanti ketika misalkan berkaitan dengan menggambar atau garis dan sebagainya, itu memang ketika menggambar di bidang ini kan 2 dimensi, hanya terjadi panjang lebar begitu, atau kalau 3 dimensi panjang lebar dan tinggi. Nah itu uh, kalau menggambarkan dengan gambar-gambar yang sederhana untuk 3 dimensi, kita masih bisa menggambarkan di sini seperti apa 3 dimensi kira-kira gitu, atau gambar yang seperti ini kita kasih tahu bahwa ini 3 dimensi gitu, jadi untuk memudahkan. Nah, tentu cakupannya itu properti di sini ini sih seperti halnya bentuk, bukan properti yang berkaitan dengan ini ya, bisnis properti atau bangunan rumah dan sebagainya itu. Jadi tentang bentuk, ukuran, jarak, sudut, ini beberapa hal kecil sih, walaupun nanti dari ini bisa dikembangkan. Kemudian dalam sejarahnya itu uh, nah ini titik awalnya. Jadi di awal itu diistilahkan dengan apa? Saya pernah ada istilah itu undefined defined term. Nah, itu apa artinya kira-kira ini? Yang bisa bahasa Inggris, saya bacanya saja tidak tahu benar apa salah. Undefined term, apa artinya? Hah? Angka mana yang adanya ada angka? Tidak tahu apa term ini artinya. Intinya ini sih kayak eh, penemuan awal begitu. Jadi sebenarnya di awal itu pada istilah-istilah di matematika itu biasanya disinggung tentang definisi, aksioma, kemudian teorema, begitu-begitu. Biasanya kalau teorema itu yang sekarang terus bertumbuh, biasanya teorema itu dinamakan dengan penemunya, teorema siapa gitu. Yang paling kita kenal kan teorema Pythagoras gitu ya, karena emang yang nemu itu namanya Pythagoras. Dan tentu teorema itu butuh pembuktian. Bahkan di salah satu tugas akhir dari kakak tingkat kalian itu ada yang analisis, itu biasanya menghasilkan teorema-teorema, dan teorema yang baru itu tentu harus diikuti dengan pembuktiannya begitu. Nah, saya tidak tahu arti pasnya term itu apa, tapi kalau undefined ini berarti kan yang tidak terdefinisi gitu ya, ada artinya hal awal gitu tentang titik, tentang konsep titik.
Titik itu apa? Ya titik itu bahkan misalkan, kalau kemarin sempat saya singgung, titik itu ya tidak ada ukurannya gitu. Titik itu apa? Ya ini sudah gitu, objek awal, objek pertama, yang itu ya tidak ada definisi secara khusus gitu loh. Nah itu, dan itu semuanya oke, tetapi dari sini dikembangkan lagi. Ya nanti kita akan ketemu dengan salah satu, tokoh di geometri itu yang mengembangkan tentang, aksioma-aksioma ini. Bahkan dari aksioma yang sederhana dikembang lagi kayak gitu-gitu, ada satu buku khusus sih yang membahas itu gitu. Jadi, di sini konsep dasar yang dikembangkan adalah titik, garis, bidang, sudut, dan, poligon. Ini yang dasar lah gitu. Poligon itu, ya yang paling umum gitu. Poligon itu, sisi banyak gitu. Artinya segitiga pun seharusnya karena 3 itu kan sudah lebih bisa dikatakan banyak ya. Jadi itu bisa dikatakan poligon, tapi, apa, ya kita sederhanakan segitiga, segi 4, segi 5, segi 6, dan seterusnya sampai segi berapa kita bisa mengistilahkan itu. Atau biasanya kalau di istilah saya tahunya malah dari istilah kimia. Biasanya kalau kalau 5 biasanya, kalau 4 segi 4 gitu ya. Kalau 5 itu biasanya apa? Kalau 6 heksagonal gitu-gitu. Heksa itu kan penta gitu ya. Kalau 7 itu apa begitu. Biasanya kan itulah. Kalau 8 itu okta kayak kayak saya ingatnya ini sih. Iya. Saya ingatnya oktagon. Iya kayak UFC itu ya. Itu kan segi 8 gitu. Ya itu istilah-istilahnya. Tapi yang paling umum adalah kita istilahkan dengan poligon. Ini konsep yang paling umum. Kemudian dari sini, dari titik, dari garis, dari bidang dan seterusnya, eee, kita akan nanti mendefinisikan tentang jaraknya bagaimana, luasnya apa, kayak gitu, terus volumenya berapa dan seterusnya, kayak gitu. Jadi dari, dari penemuan awal yang ya sudah tidak usah dibuktikan itu memang, kayak gitu, gitu. Nah itu nanti yang akan dikembangkan, terus. Kemudian ini, pada aplikasinya kalau mungkin, ketika misalkan sudah ketemu dengan istilah luas, volume, kita bayangkan kan ini ya, segi 4, kemudian volume balok, volume bola dan seterusnya gitu. Itu memang mungkin nanti kita akan bahas itu. Tetapi, apa, yang sederhana-sederhana begitu itu menjadi dasar nanti pada pengaplikasian yang, lebih ruwet sih kalau di bidang-bidang lain yang mengembangkan. Jadi kalau di sini arsitektur, arsitek itu ya pasti menggambar itu kan tidak sembarangan ya. Banyak perhitungannya di sana, teknik sipil, fisika, bahkan seni gitu. Seni ini yang apa namanya ya? Kayaknya kan orang seni dan orang matematika itu kayaknya kan beda banget gitu ya. Kalau orang matematika itu kayaknya apa namanya? Mengandalkan logika gitu, seni itu sosial atau apa gitu. Tetapi, seni pun kadang-kadang walaupun tidak secara khusus dia mengukur berapa, ketebalannya, berapa persen transparansinya, misalkan begitu, tetapi, saya yakin orang yang memang nilai seninya bagus pasti memperhatikan detail-detail itu gitu. Walaupun kadang-kadang kalau kita lihat beberapa video yang tersebar gitu, orang-orang seni itu kayaknya kayak orang-orang tajam gitu biasanya ya, tapi hasil karyanya bagus. Dan tentu, kehidupan sehari-hari untuk mengukur, untuk membuat objek apa begitu kita, pasti secara langsung atau tak langsung pasti berkaitan dengan, geometri ini. Kemudian geometri sendiri itu, tentu, sudah ada sejak dahulu kala gitu. Bahkan, eee, kalau kalian baca di buku-buku apa, geometri atau kayak kalkulus itu tokoh-tokohnya itu biasanya kalau ada yang pernah lihat kayak apa namanya
kayak timeline gitu, itu tokoh-tokohnya banyak yang berapa ribu tahun sebelum Masehi begitu. Itu karena memang sejak dulu. Sedangkan apa daerah-daerahnya di sini dari Mesir kuno, Yunani kuno, kemudian dari India dan Cina. Nah, pertama di sini ke apa orang Mesir itu ya dulu kan tidak banyak bangunan, hanya hamparan luas begitu yang akhirnya untuk menentukan kepemilikan, oh ini milik saya, oh ini milik mereka gitu. Nah itu dari situ awalnya mengukur tanah di sini istilahnya, tanah dan mungkin properti yang lainnya begitu. Dan bahkan di untuk apa piramida yang sangat khas itu, yang sangat terkenal itu kan kalau dulu dianggap belum ada pendidikan, tetapi banyak peneliti yang melihat bahwa bentuk piramidanya itu sangat presisi begitu. Kalau diukur dengan sekarang, ya tentu yang membuat itu sangat ahli matematika untuk mengukur kemiringannya sehingga sampai bertahan sampai sekarang gitu. Mengukur letaknya bagaimana gitu agar tersusun piramida yang seperti kita lihat yang sekarang itu. Dan tentu bangunan-bangunan yang besar yang lain itu pasti dasarnya dari geometri ini. Ya tentu saat itu harusnya walaupun tidak langsung sudah ada kayak misalkan teorem Pythagoras gitu atau hal-hal yang lain yang ada di geometri. Kemudian kalau di Yunani kuno ini banyak tokoh-tokoh yang ada yang muncul di sana. Kemudian karya-karyanya juga bahkan sampai sekarang ini masih banyak yang digunakan sebagai dasar pada materi-materi geometri modern. Nah ini yang saya sebutkan tadi, aksioma, definisi, dan bukti dan sebagainya itu. Kemudian uh, juga di India, tidak ada dari Indonesia ya. Jadi India yang ada apa namanya masalah-masalah astronomi, astrologi kayak gitu. Dan ini juga uh, masih ini sering muncul ini Pitagoras gitu dan konsep-konsep lainnya seperti permutasi dan kombinasi itu juga dimunculkan di sana. Kalau di Cina ini juga sama karena mungkin kalau memang se apa tokoh-tokoh matematika atau tokoh geometri di sini ini lebih banyak ini sih juga beririsan misalnya kalau ada yang belajar kayak filsafat begitu tokoh-tokohnya itu banyak yang juga merupakan tokoh matematika gitu ya karena memang uh, apa namanya ya kalau tadi di awal saya singgung dua dimensi itu kayak misalkan di papan tiga dimensi itu yang kita rasakan sekarang kalau orang matematika itu bukan hanya tiga dimensi gitu dimensi empat dimensi lima sampai dimensi tak hingga gitu gitu itu dipikir gitu dan ada walaupun saya pribadi tidak setuju orang matematika yang dianalisis terutama itu akan semakin bangga kalau dia hanya dia yang mengerti gitu kan ada konsep-konsep yang abstrak gitu kayak saya tadi bilang kalau dimensi 4 saja itu gimana ininya menggambarkan atau membayangkan dimensi 3 yang kita rasakan ini dimensi 3 sudah dimensi 4 kayak apa gitu kalau ini malah orang matematika bukan hanya dimensi 4 dimensi 5 dimensi 6 dimensi n dimensi tak hingga itu ada dibahas materinya banyak di berbagai materi di matematika gitu itu banyak dibahas ya artinya ya mungkin itu juga saya juga tidak pernah belajar filsafat atau belajar hal-hal yang terkait dengan orang-orang yang seperti itu tapi mungkin orang-orang matematika dulu-dulu memang berpikir merenung begitu sehingga uh, apa namanya ya, cocok gitu ya untuk mengembangkan matematika. Kemudian, nah ini pada abad ini 17. Nah ini kan sudah abad-abad, ya walaupun ini sudah lama kalau dari sekarang. Muncul beberapa tokoh-tokoh ini yang biasanya
ini nih muncul di kalkulus biasanya Isaac Newton ya, walaupun ini Isaac Newton itu lebih dikenal di fisika biasanya dengan hukum Newtonnya gitu dan lainnya. Nah, kalau yang sekarang tentu banyak aplikasi modern yang dasarnya itu menggunakan matematika. Nah, kemudian tokoh-tokoh geometri itu siapa saja? Ini sebenarnya bisa kalian cari banyak. Nah, ini yang saya ingin sambung tadi bahwa tadi itu yang tentang apa? Tentang aksioma, tentang definisi, teorema, lemma dan sebagainya. Itu secara khusus memang ini Euclid ini. Ini bahkan disebut dengan bapak geometri secara khusus. Walaupun tadi nanti akan banyak tokoh-tokoh geometri. Ini Euclid ini mendapat apa julukan khusus begitu sebagai bapak geometri. Nah, terutama memang bukunya yang namanya Elemen ini 13 buku, situng buku kemarin ada ya, sampai 13 bukunya ini menjadi dasar-dasar geometri. Nah, dari sini eh aksiomanya itu nyambung mulai dari yang pertama tentang apa gitu kalau dibahas khusus di buku elemen ini pada buku berapa sampai berapa itu sampai aksioma yang keberapa begitu sebenarnya kadang-kadang aksiomanya itu ya kalau dipikir sekarang ya memang kayak gitu gitu misal salah satu aksioma yang saya kenal atau yang saya ingat ada untuk membangun suatu garis, maka paling tidak harus melewati dua titik begitu. Jadi untuk membuat garis harus melewati dua titik. Ya, iya gitu. Ya itu kelebihannya mereka di awal mereka menemukan konsep yang sebenarnya sederhana dan dituliskan. Ya harusnya apa namanya ini mungkin yang kurang dari yang sekarang sih, orang-orang mungkin banyak yang kreatif, banyak menunjukkan ide-ide apa, tapi ya tidak ditulis gitu, apalagi kayak sekarang. Dapat ide apa gitu, ditulis di status sosial media, ya orang banyak kasus-kasus gitu mengklaim bahwa dirinya penemu, tetapi sudah dibukukan oleh orang lain. Ya bisa jadi memang yang mengklaim itu memang orang yang pertama menemukan, cuma ya itu sih kalah duluan dalam membukukan sehingga eh, apa penemuannya itu diklaim oleh orang lain. Makanya sekarang sosial media itu sudah membuat algoritmanya itu ada copyright gitu. Jadi ya copyright itu juga tidak menjamin bahwa yang mengupload itu yang mempunyai itu karena sosial media hanya tahu siapa yang mengupload duluan berarti dia sebagai pemiliknya. Walaupun kadang-kadang ada sih uh, apa namanya ada tool di sosial media itu jadi misalkan saya sebagai pemiliknya saya uh, masukkan di sosial media itu saya klaim bahwa ini milik saya gitu terjadi mediasi akhirnya kalau meyakinkan oke okay, ini terklaim bahwa milik saya begitu jadi itu canggihnya orang-orang terdahulu memang orangnya pintar pemikir juga dan dibukukan begitu. Kemudian ini yang saya sebutkan tadi, ini lebih banyak ini sih ya di kalkulus itu juga banyak sih kalkulus analisis terutama itu berkaitan dengan geometri. Kemudian ini juga tokoh-tokoh geometri juga dan ini di matematika juga ada, di fisika juga ada. Fisika sih yang paling banyak beririsan dengan geometri ini terutama. Kemudian dari tokoh-tokoh ini tidak ada yang ini ya, namanya itu tidak ada yang kayak Islami gitu. Tidak ada ya. Tapi kalian tahu bahwa ada tokoh matematika lah yang Islam, yang Muslim. Ada. Siapa saja? Siapa saja? Kan ada. Siapa? Oh, Al-Harisam. Iyalah. Lemara anu muncul tuh status Al-Haris ini terus. Hah? Siapa?
Oh, Jabarnya menoleh. Oke, yang penting tahulah Al Horizon gitu. Nah, ini ada di pertama. Jadi sebenarnya banyak sebenarnya, tapi memang di beberapa referensi ya tergantung dari penulisnya. Kalau penulis barat itu jarang ya memunculkan tokoh muslim gitu pada bidang-bidang tertentu. Kalau biasanya ada beberapa referensi yang orang-orang Indonesia itu pasti banyak memunculkan gitu orang-orang Muslim yang juga adalah tokoh-tokoh di matematika secara umum atau di geometri secara khusus. Nah di sini Al-Khawarizmi itu memang uh, ini buku ya karena ini sih terkenalnya itu memang karena karyanya yang sampai sekarang ini banyak diterjemahkan ke berbagai bahasa gitu. Walaupun mungkin kalian pernah dengar dengar bahwa Al-Khawarizmi ini penemu angka nol gitu ya. Pernah dengar? Iya, tak pernah dengar. Saya pernah dengar ya. Nah, itu masih dipertanyakan gitu apakah itu benar Khawarizmi atau bukan begitu. Tapi ada salah satu sumber itu yang mengatakan bahwa Al-Khawarizmi ini yang mempopulerkan. Ada tokoh lain yang menemukan memudahkan perhitungan dan sebagainya angka nol, tapi Al-Khawarizmi ini mempopulerkan angka nol itu gitu. Ya terlepas dari itu semua, kita sekarang tinggal memakai, menikmati penemuan-penemuan itu. Juga ada di sini Omar Khayyam, ini juga metode apa terkenal juga di geometri. Kemudian ada juga Ibnu Al-Haytham, kitab Al-Manazir. Ini juga membahas tentang apa ya geometri juga gini. Ada banyak. Itu sih kalau cari kitabnya bahasa Inggris apa bahasa Arab ya. Ini berarti tidak terlalu lama ini. Nasir Ad-Din Al-Tusi abad 17 ini yang menemukan konsep jari matika. Pernah lah, tahu lah ya. Jadi yang menggabungkan antara aljabar dan geometri gitu. Jadi ini beberapa tokoh di di geometri tokoh-tokoh muslim yang uh, berkontribusi pada ini berapa tokoh ya kenapa ya apa sih yang penting kan kita tahu gitu kita tahu ilmunya apa kita tahu teorinya bagaimana untuk apa kita mengenal orang-orang ini gitu ya kalau kita hanya begitu ya tidak apa-apa sih tapi dengan mungkin tahu orang-orangnya gitu ya mungkin salah satu dari mereka dengan eh, terutama yang tokoh muslim ini ya kalau ada muslim saya tidak tahu lah tapi kalau yang tokoh muslim ini dengan bertahannya sampai beberapa abad sampai sekarang ini ya mungkin kalau diistilahkan mereka ya tentu dari ibadahnya mungkin di atas rata-rata gitu mungkin juga merupakan orang-orang yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala sehingga karya-karyanya bisa bermanfaat bagi orang banyak jadi uh, apa ya kita dengan tahu nama-nama ini terutama yang tokoh muslim ini ya siapa tahu kita mungkin walaupun bukan ahli apa namanya ahli fikih bukan ahli akhlak ahli kitab-kitab uh, apa kitab-kitab yang kita pelajari dari pondok pesantren ya siapa tahu juga ini berijtihad di jalan matematika dan orang-orang yang apa namanya yang dekat dengan Allah kayak gitu. Jadi kita bisa dapat barokahnya juga. Oke, kemudian kenapa kita belajar geometri gitu. Nah, sebenarnya ada banyak alasan atau lebih pasnya di sini di geometri itu belajar belajar apa saja gitu atau hal-hal apa saja yang ada di geometri itu. Jadi yang pertama tentu yang telah kita sampaikan tadi tentang luas dan keliling gitu, persegi dan sebagainya lah ya. Kemudian sudut, nah ini pasti ketemu dengan ini nanti. Ketika sudut akan ketemu dengan Pitagoras atau trigonometri yang uh, banyak sekali rumusnya itu. Kemudian menggambar dan merancang ya ini tentu akan apa namanya berguna untuk uh,
kayak tadi misalkan arsitektur dan sebagainya. Menentukan jarak, walaupun sekarang kalau sahabat repot ya tinggal buka Google Map kita bisa tahu jaraknya berapa gitu. Terus volume dan permukaan ruang, terus uh, ini juga volume dan luas yang tadi ya. Harus menentukan jarak dua titik, kemudian membentuk sudut dan bentuk, kemudian di sini geometri itu juga yang berhubungan dengan permasalahan keamanan. Jadi di sini sebenarnya dengan apa sistem geometri yang kompleks seharusnya ini bisa dimanfaatkan untuk permasalahan keamanan desain kunci dan sebagainya. Ya kunci itu ya tentu polanya itu ya nggak kita perhatikan ya. Yang penting cocok ke sepeda motor, cocok ke pintu gitu ya sudah gitu. Tapi orang yang buat tentu ya pusing gitu. Setelah buat ini kan harus buat yang beda lagi gitu. Artinya sekali desain untuk apa satu untuk satu jenis motor misalkan dia sudah memikirkan mungkin jutaan desain untuk sehingga satu kunci kunci yang lain bisa berbeda. Optimasi juga ini bisa digunakan geometri misalkan perancangan jalan gitu ya, muntek rancang terlebih dahulu kan salbut kan ya. Nah, itu kita bicara tentang geometri dan apa saja yang ada di geometri. Nah, kemudian kalau sekarang apa sih geometri itu walaupun tidak secara langsung dikatakan itu geometri, tetapi eh, orang-orang ini tidak menafikan bahwa memang dasarnya dari geometri. Nah, yang biasa membuat desain pakai komputer yang desain terutama yang paling ini sih di cat ini biasanya. Nah ini kalau kita kan paling kenarnya sama Corel itu ya, sama apa lagi biasanya? Apa? Photoshop kayak gitu ya. Memang karena Corel dan Photoshop itu yang saya tahu awal karena bisa ngedit foto biasanya, membuat buat apa namanya banner kayak gitu ya di awal-awal. Tapi kalau cat ini terutama itu banyak digunakan oleh kayak tadi orang-orang arsitektur kayak gitu mensimulasikan bangunan seperti apa kayak gitu menggambar apa gambar terlebih dahulu nanti disimulasikan ini pakai aplikasi ini ya tentu dasarnya itu adalah geometri ini kemudian di ilmu fisika seperti saya bilang tadi memang ilmu fisika itu banyak tokoh-tokohnya juga banyak yang beririsan. Di sini fenomena fisika gerak benda gelombang fenomena optik dan sebagainya ilmu biologi juga ada yang apa ada yang bersinggungan juga dengan ilmu geometri bentuk dan organisme sel yang sangat kompleks ya tentu orang-orang biologi nanti melihat pakai apa namanya pembesar itu mikroskop itu dilihat seperti apa gitu. Tapi memang ini ya apa hal-hal yang mungkin tidak kita hiraukan begitu kayak itu tadi bentuk sel ya kebanyakan pokoknya kode gitu ya sama apa-apa gitu kadang-kadang ya kalau kita. Tapi menurut yang biologi sendiri kan dia meneliti itu dengan sangat detail gitu. Ya labnya bahkan secara khusus besar kayak gitu dan daya lab untuk hal-hal biologi kimia itu labnya itu mahal artinya memang lab khusus gitu dan yang dipelajari tentang tumbuhan tentang hewan gitu bahkan ya untuk saya baru ini sih ya untuk ingat ke sini kemarin saya sempat lihat salah satu video uh, apa salah satu pengusaha gitu jadi kayak ada satu channel yang mengekspos pengusaha bukan pengusaha besar gitu orang di pinggiran di desa yang mengatur dan itu waktu saya lihat adalah dia me, apa apa kalau ternak ya ternak tikus itu apa namanya apa gitu dan itu besar kalau dilihat dari apa namanya eh, kandangnya gitu besar sekali bukan kandang sudah ya kalau kandang yang kita bayangkan kan di pinggir-pinggir rumah kita gitu
itu besar sekali dan ternyata permintaannya dari kampus-kampus untuk sebagai bahan eh, iya eksperimen itu. Dan memang untuk obat untuk apa gitu. Jadi baru saya akhirnya penasaran di sini walaupun tidak secara khusus ada jurusan biologi yang khusus meneliti itu kan ada kebidanan sama farmasi. Salah satu penelitiannya itu memang misalkan penelitian salah satu teman saya di sini di tumbuhan ini untuk kesehatan ini gitu. Nah, nanti gimana cara untuk mengetahui masa harus dites langsung gitu nanti diuji gitu. Ya kalau sederhana misalkan yang kemarin sempat daun apa gitu untuk keputihan gitu kan kebidanan kan perempuan semua. Diuji cobakan langsung gitu ke mahasiswa waktu itu. Jadi efeknya seperti apa? Atau yang bisa diukur itu biasanya tensi ke apa namanya tekanan darah gitu, itu pengaruh enggak gitu gitu. Nah kalau hal yang terkait dengan kesehatan itu ujinya ke tikus gitu, ke tikus itu karena katanya tikus itu mempunyai kemiripan dengan manusia katanya begitu. Ya kasihan tikusnya ya. Ya, artinya kalau emang menyehatkan kan tikus saja sehat gitu. Kalau ternyata bahaya, ya mati tikusnya. Ya emang itu tujuannya mungkin. Artinya ketimbang langsung ke manusia gitu. Itu. Ya artinya hal-hal yang kayak gitu ya ke saya pribadi sih. Meskipun replik kayak tadi sih. Sel apa gitu. Yang penting sehat, odi lah. Lumayan gitu. Ya, bahkan apa adalah banyaklah video-video kalau dulu waktu saya sekolah sih diperlihatkan ya ada hubungannya dengan materi biologi sampai setengah jam kita menonton video tentang apa gitu ya. Kemarin tuh saya sempat melihat di salah satu channel itu yang secara khusus me, mendokumentasikan siklus laba-laba. Iya laba-laba yang kita tahu ya kuno burung bunga kan biasanya laba-laba biasanya ya. Nah itu laba-laba. Ya laba-laba. Nah, ternyata di situ apa namanya ketika mangsa hewan yang lebih kecil terus bertahan dari mangsaan hewan yang lebih besar, terus ketika apa namanya bertelur dan menjaga telurnya bagaimana gitu. Proses membuat apa namanya itu? Iya, itu ya baru kita sadar ya kekuasaan Allah gitulah ya. Ya artinya hal sekecil itu didokumentasikan dengan sangat dekat gitu. Ya mungkin itu yang uh, ya, tidak ada di matematika. Ya jadi saya ingat lagi salah satu apa tokoh matematika bilang bahwa uh, di matematika saya menemukan Tuhan katanya. Ya ini yang bicara orang Islam ya karena kalau orang luar mungkin juga ada yang demikian tapi ya wallahu alam lah gitu. Dan beliau itu menyampaikan bahwa bidang ilmu apapun sekali lagi kalau didalami sedalam-dalamnya pasti akan menyimpulkan hal yang demikian gitu. Misalkan biologi, ya pasti orang biologi yang memang betul-betul fokus di ilmu dan rajin ibadah tentu pasti akan bilang juga saya menemukan Tuhan di biologi gitu. Ya orang ilmu-ilmu yang lain saya pikir juga sama demikian. Ya hal kayak tadi sudah menggambarkan laba-laba yang siapa sih yang mau ejeb dengan laba-laba gitu yang kita pikir bahkan hanya mengotori tempat-tempat atau sekitar rumah kita gitu ternyata se sekompleks itu kehidupannya gitu. Ya apalagi manusia ya manusia yang ya pasti mempunyai kekuatan masing-masing gitu. Kemudian di bidang yang lain juga ini terapan. Nah, ini nanti jadi kalau di geometri di semester ini yang akan kita bahas yang tadi sih sebenarnya. Jadi kayak misalkan luas, bang, apa volume, titik, garis, sudut kayak gitu-gitu. Nah, nanti sebenarnya di kayaknya ada di mata kuliah pilihan sih. Ada di geometri lanjut itu yang bicara tentang geometri diferensial, geometri aljabar, geometri topologi kayak gitu-gitu. Macam-macamnya dan uh, robot kalau robotika sih masih konsepnya ini harusnya. Tapi selain bukan hanya kalau kita sudah paham, oh saya bisa kok menghitung jarak gitu.
apalagi hanya menentukan arah gitu, ke kanan, ke kiri gitu. Terus tentang sudut saya sangat hafal trigonometri yang berapa banyak itu nilainya. Ya bukan kalau hanya paham tiga ini terus bisa menggerakkan robot atau memodelkan robot, enggak, karena juga butuh kemampuan yang lain, misalkan coding atau pemrograman. Dan desain arsitektur yang tadi saya bilang ini sebenarnya penggabungan dari yang ini sih, ngerti konsep dasar dari dari geometri dan seni. Artinya saya sempat dulu waktu mondok di kamar sebelah itu ada yang menurut saya kemampuan seninya tinggi gitu. Jadi di pondoknya tiba-tiba dicat apa dibuat apa gitu. Saya perhatikan hari demi hari kayak gitu. Nggak ada kebiasaan apa coret-coret atau apa gitu. Oleh seminggu ketemu lah bentuk wis. Ya itarnya kayaknya ada diukur di begini nggak ada. Kayaknya orang ngarah kalau orang-orang kayak gitu di pikirannya sudah ada ya, maksudnya mau dibuat seperti ini begitu. Jadi ya saya tunggu gitu, akhirnya jadi lukisan yang ya bagus sekali gitu, kayak yecer gitu. Tapi ya saya aja yang nggak sabaran nyengok hasilnya kayak apa gitu. Tapi ya saya menikmati, artinya desain yang bagus gitu. Terus ya siapa sih yang pasti bedakan lah ya desain yang nggak bagus yang bagus gitu. Kalau ditampilkan gitu, ya pasti bisa memilih gitu. Tapi kalau menentukan yang sama-sama bagus, mana yang lebih bagus itu mungkin mulai kesulitan. Jadi itu kalau arsitektur gabungan dari itu sih, kemampuan geometri sederhana dan kemampuan seni. Kemudian pengolahan citra. Pengolahan citra di sini ini lebih ke mengolah gambar biasanya. Citra di sini gambar yang diekstrak. Jadi ada sih penelitian kakak tingkatnya itu yang misalkan meneliti jenis tanda tangan begitu. Dengan tanda tangan ini karakternya begini gitu. Walaupun di referensi itu ada, tapi dibuat programnya, tapi saya sempat komen di situ. Karena yang dipakai program pasti bukan hanya melihat bentuknya, tapi setiap komponen yang ada di gambar itu pasti diperhatikan. Artinya apa? Kalau misalkan satunya tanda tangan begini, di foto pakai HP A. Terus satunya atau bahkan dengan tanda tangan yang sama, bentuk tanda tangannya sama, ukurannya sama, dengan kamera yang lain, pasti hasilnya akan berbeda. Karena bukan hanya bentuknya yang terbaca, tapi setiap elemen pada gambar itu ya akan dibaca oleh program itu. Nah, ini yang dimaksud dengan citra yang ada di gambar itu yang diolah gitu, dimasukkan atau dijadikan sebuah bilangan angka digital, terus diolah inputnya nanti outputnya nanti berupa apa begitu. Jadi begitu ya, artinya kalau emang benar-benar ngolah citra dengan citra yang diolah itu seimbang gitulah, dengan HP yang sama, dengan jarak foto yang sama, dengan alas yang sama gitu, baru mungkin bisa diukur perbedaannya. Kemudian ilmu keuangan juga ada yang menggunakan uh, geometri untuk melaporkan menampilkan grafiknya bagaimana begitu dan sebagainya. Jadi ini beberapa hal terkait dengan geometri. Dan sekali lagi nanti yang kita pelajari sekali lagi masih tentang yang tadi titik, sudut, garis dan yang di awal itu. Memang ada yang mengatakan juga bahwa matematika itu akan kelihatan aplikasinya kalau ber, bergandengan dengan bidang ilmu yang lain gitu. Kalau hanya di matematika analisis ya sudah di situ saja. Jadi merenung kayak tadi menghasilkan hal-hal yang teoritis banget gitu. Tapi kalau berkolaborasi dengan ekonomi gitu, kita gabungkan konsep matematika keuangan, bergabung dengan arsitektur kita gabungkan konsep geometri kayak gitu gitulah, jadi baru kelihatan hasilnya. Oke, kira-kira itu penjelasan
tentang geometri modern. Nah, ini penggolongan geometri. Jadi kalau tadi kan salah satu tokoh geometri ada yang namanya Euclid ya. Euclid. Jadi di sini bahkan secara khusus memang ini tokoh, makanya sampai dikatakan Pak Geometri ya. Ada bidang khusus yang mempelajari tentang geometri yang ditemukan oleh Euclid itu. Jadi ini memang yang berhubungan dengan bidang datar dan tiga dimensi. Kemudian ya kebalikannya yang tidak berhubungan dengan itu uh, tidak usah ada aksioma-aksiomaan kayak gitu. Tidak usah ada apa, yang penting ada rumusnya jelas, kita langsung sudah aja garap saja gitu. Nanti seperti halnya hiperbolik gitu, geometri eliptik, nanti ini juga kita bahas beberapa. Kemudian juga geometri analitik ini pengembangan dari geometri Euclidean. Nah, juga ada geometri fraktal. Fraktal ini yang sudah apa namanya sangat aplikatif sekali sih dan sangat kompleks di situ. Dan yang terakhir geometri topologi. Ini lebih ke itu sih apa namanya ini hubungan antara objek geometri yang tidak berubah jika bentuknya ditarik, ditekan, dilipat, ini tidak berubah. Ini bidangnya di bidang fisika, biologi, dan komputer juga ada yang dibahas tentang ini. Jadi itu tentang geometri, tentang sejarahnya bagaimana, tentang tokoh-tokohnya, tentang apa sih mengapa kita harus belajar geometri, apa saja yang dari geometri. Terus tadi juga kita singgung tentang geometri yang tetap ada sekarang dan penggolongan geometri. Jadi itu untuk materi hari ini. Saya pikir untuk geometri ada pertanyaan? Hah? Nggak ada. Nggak ada. Iya, mulai Kasmari nggak ada ya. Nggak ada aku. Kalau nggak ada untuk geometri saya cukupkan ya. Nah, saya cukupkan sampai di sini.